Aku hendak mencari Muhammad si murtad itu yang sudah memecah belah Quraisy. Akan kuakhiri riwayatnya hari ini. Bagai disambar petir di siang bolong, amarah Umar berbelok 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan keberkahan rezeki dan ketakwaan. Selamat datang di channel kami, Jejak Qudwah. Jangan lupa subscribe untuk cerita hikmah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ketika nama ini disebut, sejarah terdiam sejenak. Nama yang mengukir garis tegas antara satu era dengan era yang lainnya. Nama itu adalah Umar bin Khattab. Bagi kawan, ia adalah pelindung, sedangkan bagi lawan, ia adalah singa padang pasir yang tatapannya mampu meruntuhkan nyali. Namun, bagaimana mungkin seorang yang paling keras menentang kebenaran justru menjadi orang yang paling keras membela kebenaran tersebut? Bagaimana mungkin seorang penakluk perkasa justru takluk menangis di hadapan seorang ibu yang memasak batu? Hari ini, kita tidak akan menceritakan satu kisah saja, namun kita akan menyelami 3 babak penting dalam kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab. 3 wajah yang menunjukkan transformasinya dari sang penentang menjadi sang pembela dan puncaknya menjadi sang pelayan umat. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Amirul Mukminin, Makkah mengenalnya sebagai Umar bin Khattab dari Bani Adi, seorang pemuda Quraisy yang cerdas, pemberani, namun terkenal dengan wataknya yang keras dan temperamental. Saat risalah Islam datang, Umar berdiri di garis depan sebagai penentangnya. Baginya, ajaran baru yang dibawa Muhammad bin Abdullah adalah pemecah belah tradisi leluhur dan ancaman bagi tatanan sosial Bani Quraisy. Kebenciannya memuncak hingga pada suatu hari, di hari ke-6 bulan Zulhijjah, Umar mengambil keputusan final. Ia menghunuskan pedangnya berjalan dengan langkah mantap di bawah terik matahari Makkah. Tujuannya adalah rumah Arqam bin Abil Arqam, dan misinya adalah membunuh sang Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan, amarahnya yang meluap-luap dicegat oleh seseorang, yakni Nuaim bin Abdullah. "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" tanya Nuaim. Umar menjawab dengan lantang, "Aku hendak mencari Muhammad si murtad itu yang sudah memecah belah Quraisy. Akan kuakhiri riwayatnya hari ini." Nuaim tahu berdebat dengan Umar di saat yang seperti ini adalah sia-sia. Ia harus mengalihkan amarah itu. "Umar," kata Nuaim, "sebelum kau urus orang lain, urus dulu rumah tanggamu sendiri. Tidakkah kau tahu adikmu Fatimah binti Khattab dan iparmu Sa'id bin Zaid, mereka telah memeluk agama Muhammad?" Bagai disambar petir di siang bolong, amarah Umar berbelok 180 derajat. Darahnya mendidih di kepalanya, dikhianati oleh adiknya sendiri. Ia pun memutar balik langkahnya, kini menuju rumah Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mendobrak pintu. "Suara apa yang kudengar tadi?" bentaknya. Terjadilah pertengkaran hebat dalam puncak amarahnya. Tangan Umar melayang, ia menampar adiknya Fatimah hingga wajah sang adik terluka dan berdarah. Namun, pukulan itu justru menumbuhkan keberanian di hati Fatimah. Sambil mengusap darah di wajahnya, Fatimah berdiri tegak di hadapan kakaknya yang perkasa itu. "Ya, wahai Umar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lakukanlah sesukamu."
Umar tertegun. Amarahnya lenyap seketika, digantikan dengan rasa sesal yang aneh. Ia melihat adiknya berdarah karenanya, namun adiknya tidak takut sedikit pun. Ada sesuatu yang lebih besar dari amarahnya, lebih besar dari tradisi Quraisy. Berikan lembaran yang kau baca tadi, pinta Umar dengan suara yang melembut. Fatimah awalnya menolak. Engkau najis, wahai Umar. Sucikan dirimu dulu jika kamu ingin menyentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar terus membacanya. Hatinya yang sekeras batu mulai bergetar. Kalimat-kalimat itu indah, sangat indah. Itu bukan syair dan bukan syair. Lalu sampailah ia pada ayat 14 surah Thaha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Selesailah sudah pertarungan batin itu berakhir. Sang singa padang pasir telah takluk bukan oleh pedang, akan tetapi oleh kebenaran firman Tuhannya. Ia menangis, betapa indahnya dan mulianya kalam ini, ucapnya lirih. Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Khabbab yang bersembunyi pun keluar dan ia baru saja mendengar doa Nabi beberapa hari sebelumnya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Doa itu pun terjawab. Umar pun berjalan menuju rumah Arqam. Para sahabat ketakutan, namun Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, buka pintunya. Jika dia datang dengan niat baik, kita sambut. Jika niatnya buruk, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Lalu Umar pun masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya, memegang jubahnya dan bertanya, apa yang membawamu kemari, wahai putra Khattab? Dengan suara bergetar, Umar berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malam itu, Mekah tidak menyadari bahwa takbir di rumah kecil itu adalah awal dari perubahan besar di dunia. Keislaman Umar bukanlah keislaman yang diam-diam. Sifat dasarnya tidak pernah berubah. Ia tetap keras, tegas, dan pemberani. Namun kini, semua sifat itu disalurkan untuk membela kebenaran. Saat itu, kaum muslimin masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka salat di lorong-lorong yang sempit karena takut akan siksaan kaum Quraisy. Sahabat Umar yang baru saja merasakan manisnya iman tidak bisa menerima hal ini. Ia datang kepada Rasulullah dan menanyakannya, Ya Rasulullah, bukankah kita berada di dalam kebenaran, baik hidup maupun mati? Rasulullah pun menjawab, tentu, demi Allah, kalian ada di atas kebenaran. Sayyidina Umar pun bertanya lagi dengan lantang, lalu, untuk apa kita bersembunyi? Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kita harus keluar. Para sahabat pun bersaling pandang, karena hal itu adalah ide yang sangat berbahaya. Namun Sayyidina Umar tidak menunggu lama. Ia mengusulkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, yakni sholat di depan Ka'bah. Keesokan harinya, sejarah Mekah mencatat pemandangan yang tak akan mereka lupakan. Bayangkan pemandangan itu.
Ada dua singa Islam, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, yang berjalan dengan gagah memimpin kaum muslimin yang lemah. Mereka berjalan menuju Ka'bah di hadapan mata para pembesar-pembesar Quraisy yang terperangah. Orang-orang Quraisy membeku. Mereka melihat Sayyidina Umar, mereka juga melihat Sayyidina Hamzah. Mereka tak berani berbuat apa-apa. Wajah mereka pucat pasi, penuh kebencian, namun tak berdaya. Hari itu, untuk pertama kalinya Islam menunjukkan kekuatannya secara terbuka. Dakwah yang sebelumnya tersembunyi, kini menjadi terang benderang. Peristiwa inilah yang membedakan dengan jelas antara era dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah, atau dakwah rahasia dan dakwah yang terbuka. Peristiwa ini memisahkan dengan tegas antara yang hak dan yang batil di depan umum. Melihat keberanian dan dampak dari tindakan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap sahabatnya itu dan memberikannya gelar Al-Faruq, yakni sang pembeda. Waktu berlalu, singa padang pasir itu, Al-Faruq itu, kini telah menjadi seorang khalifah, pemimpin tertinggi bagi imperium Islam yang luasnya membentang dari Persia hingga Mesir. Namanya ditakuti oleh para kaisar dan Kisra. Tapi kekuasaan tidak mengubah suatu hal dalam dirinya, yakni rasa takutnya kepada Allah atas tanggung jawab yang ia pikul. Sudah menjadi kebiasaan Khalifah Umar untuk berpatroli sendirian di malam hari, bukan untuk memamerkan kekuasaannya, tapi untuk memastikan rakyatnya tidur dalam keadaan kenyang dan aman. Di suatu malam yang dingin, di pinggiran kota Madinah, Sayyidina Umar mendengar suara tangisan anak-anak di sebuah kemah yang kumuh. Ia mendekat, hatinya teriris ketika melihat seorang wanita yang sedang duduk di depan perapian, mengaduk-ngaduk isi sebuah panci, dan di sampingnya ada 3 anak kecil yang menangis merengek. "Ibu, lapar. Kami lapar." Sang ibu menjawab dengan suara lelah. "Sabarlah nak, sebentar lagi matang. Tidurlah dulu." Sayyidina Umar memberanikan diri untuk mendekat. Beliau memberikan salam. "Assalamualaikum, wahai ibu, apa yang kau masak? Dan mengapa anak-anakmu tidak berhenti untuk menangis?" Wanita itu yang sama sekali tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan sang khalifah, menjawab dengan nada putus asa. "Aku sedang memasak, menunggu matang agar mereka tidur." Sayyidina Umar menajamkan pandangannya ke dalam panci. Ia sangat terkejut. Panci itu ternyata hanya berisi air dan batu. "Kau memasak batu?" tanya Umar, suaranya bergetar. Wanita itu menjawab dengan penuh kepahitan, "Ya, aku memasak batu ini untuk menipu mereka, agar mereka mengira kalau aku sedang memasak makanan, sehingga mereka lelah menangis dan akhirnya tertidur. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan." Sayyidina Umar terdiam dengan lidah yang keluh. "Lalu, di mana suamimu?" tanya Sayyidina Umar. Wanita itu pun menjawab, "Suamiku telah syahid di medan perang." Sayyidina Umar merasa dadanya dihantam palu godam. Anak yatim yang kelaparan ada di wilayah kekuasaannya. Ia pun bertanya lagi, "Lalu mengapa kau tidak mengadu kepada Khalifah Umar?" Jawaban wanita itu adalah tamparan yang paling keras bagi sang khalifah. Wanita itu berkata, "Untuk apa? Biarlah Allah yang menjadi hakim antara aku dan Umar. Dia menjadi pemimpin, tapi dia melupakan kami. Dia tidak tahu penderitaan rakyatnya." Mendengar itu,
sehingga padang pasir itu pun luruh. Biarlah Allah yang mengadili Umar. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinganya. Ia tidak marah, ia tidak membela diri, dan ia berlari. Ia langsung memikul sendiri karung gandum yang besar, ditambah sekantong kurma, minyak samin, dan pakaian. Pembantunya, Aslam, menawarkan diri. Wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang membawanya. Sayyidina Umar menatap Aslam dengan mata memerah. Ia membentaknya dengan suara parau. Aslam, apa kau juga mau memikul dosa-dosaku di hari kiamat? Aku yang akan ditanya oleh Allah tentang mereka, bukan kau. Setibanya di sana, Sayyidina Umar tidak menyuruh wanita itu untuk memasaknya. Ia mengambil alih pekerjaan itu, yang meletakkan gantung dan menyalakan api. Ia juga meniup-niup bara api dengan mulutnya sendiri hingga asap tebal masuk ke sela-sela janggutnya yang lebat. Ia memasak, mengaduk, hingga makanan itu pun matang. Lalu, dengan tangannya sendiri, ia menyuapi anak-anak itu satu persatu. Ia tidak berhenti sampai ia melihat mereka kenyang, tertawa, bermain-main, dan akhirnya tertidur puas dengan senyum di wajah mereka. Setelah anak-anak itu tidur, sang ibu yang masih belum tahu siapa tamunya berkata, "Sungguh, engkau jauh lebih baik daripada Khalifah Umar." Sayyidina Umar hanya menunduk lalu berpamitan. "Ibu, besok datanglah ke rumah Khalifah. Aku akan ada di sana. Mintalah hakmu." Keesokan harinya barulah wanita itu sadar bahwa lelaki yang berlari ke Baitul Mal, yang memanggul karung gandum untuknya, yang meniup api hingga wajahnya penuh asap, dan yang menyuapi anak-anaknya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, sang khalifah itu sendiri. Inilah Umar, seorang pria yang hatinya sekeras baja namun luluh oleh ayat Tuhannya. Seorang pejuang yang tak kenal takut, yang membedakan antara yang hak dan yang batil sehingga digelari dengan gelar Al-Faruq. Dan seorang pemimpin yang di malam hari punggungnya rela memikul beban rakyatnya secara harfiah karena takut akan pengadilan dari Tuhannya. 3 kisah di atas menarik satu nama besar, sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana iman mampu mengubah kebencian menjadi cinta, ketakutan menjadi keberanian, dan kekuasaan menjadi pelayanan.